Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dijauhi oleh virus COVID-19. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang dasar CSS, yaitu dasar cascading style set. Baik, dalam video kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Saksikan video ini sampai habis dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, kita langsung saja untuk menyaksikan video berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Baik, untuk pertemuan ke-9 dalam materi pemrograman web, kita masuki ke materi dasar CSS Cascading Style Set. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita dapat mengenal lebih dalam tentang CSS. Pokok bahasannya untuk pertemuan 9 ini adalah pengertian CSS dan fungsi dan kegunaan CSS. Baik, untuk pengertian CSS Cascading Style Set, dalam bahasa bakunya CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan dasar dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML, yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya atau pada materi-materi sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk pengertian bebasnya adalah CSS, yaitu merupakan kumpulan kode pemrograman yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Nah, dengan CSS kita dapat mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua kode tag HTML. CSS biasanya selalu dikaitkan dengan HTML karena keduanya memang saling melengkapi. HTML ditujukan untuk membuat struktur atau konten dari halaman web. Sedangkan CSS, nah ini perbandingannya antara HTML dan CSS ya. HTML itu ditujukan untuk membuat struktur atau konten dari halaman web. Nah, sedangkan perbedaan dengan CSS, yaitu CSS digunakan untuk tampilan dari halaman web tersebut, lebih ke desain tampilan web. Nah, saya ulangi sekali lagi, HTML itu ditujukan untuk membuat struktur webnya, sedangkan CSS digunakan untuk mendesain tampilan dari halaman web. Istilahnya adalah HTML for content, sedangkan CSS for presentation. Saya ulangi, HTML for content, CSS for presentation. Nah, selanjutnya fungsi dan kegunaan CSS. Awal mula diperlakukannya CSS ini dikarenakan kebutuhan akan halaman web yang semakin kompleks, semakin banyak sekali. Nah, pada awal kemunculan HTML, kita bisa membuat suatu paragraf berwarna, misalkan berwarna merah, dengan menulis langsung kode tersebut di dalam tag HTML. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya pada video-video pada channel YouTube Yusuf Avatar Channel, yang video-video sebelumnya kita telah membahas tentang pemberian warna pada teks menggunakan HTML atau membuat latar belakang pada sebuah halaman
dengan warna biru misalkan. Nah, ini saya contohkan, ini adalah contoh kode HTML. Untuk hal ini kodenya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari HTML yang kita gunakan, yang kita buat menggunakan Sublime Text. Nah, kita akan coba untuk membuat kode yang ada pada tampilan tersebut. Oke, kita langsung saja untuk membuat contoh latihan pertama ya. Latihan pertama dalam pembuatan pewarnaan pada teks menggunakan HTML. Nanti kita akan berikan contoh lagi pembuatan warna teks menggunakan CSS. Kita akan lihat perbandingannya seperti apa. Oke, baik. Kita akan gunakan Sublime Text ya. Kita akan gunakan Sublime Text ya. Sublime Text seperti pada contoh-contoh berikut ya, contoh-contoh video sebelumnya. New file. Nah, pada plain text di bawah saya gunakan kode HTML ya, kode HTML karena saya akan menggunakan HTML ya, menggunakan kode HTML. Baik, saya buat seperti pada contoh ya, seperti pada contoh berikut ini. Seperti biasa, saya akan menggunakan kita akan buat contoh seperti ini. Baik, kita buat satu paragraf, kodenya P, enter, CSS merupakan bahasanya. Sini fontnya kita akan gunakan font yang berwarna merah ya, berwarna merah. Font, tab, tekan tab. Setelah font baru kita tekan tab. Nah, di sini fontnya kita buat color, tekan tab, kita buat warna merah ya, red. Kita buat di sini designer web ya, designer web. Ini saya besarkan saja. Oke, biar kelihatan. Setelah ini saya buat titik selanjutnya, namun sebenarnya apa itu CSS. Itu saya enter dan saya akan buat baris baru, BR, enter. Fontnya saya buat warna merah, color red. Isinya font yang berwarna merah adalah CSS. Setelah itu adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Terus saya buat lagi font yang berwarna merah, color red. Salah satunya adalah HTML. Nah, selanjutnya saya beri lagi paragraf baru dengan
bisa mengubah desain dari teks yang berwarna merah lagi, dari teks warna gambar dan latar belakang. Oke, seperti ini untuk bahasa HTML-nya. Saya akan simpan, save file, save as. Saya akan simpan pada folder. Saya buat dulu folder ya. Foldernya kita buat folder CSS ya. Folder CSS kita buat sini. Ini jangan lupa save as tipe-nya, jangan lupa pilih HTML ya. HTML kita buat di sini latihan 1. Enter. Nah, kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kita akan lihat untuk font yang berwarna merah, yaitu pertama itu designer web. Nah, kita lihat di sini kalau yang berwarna merah itu juga designer web. Ya. Ini ya. Nah, setelah itu berikutnya yang berwarna merah, yang kita berikan berwarna merah, yang berikutnya adalah CSS ya. CSS dengan kode font color red ya. Berikutnya adalah salah satunya adalah HTML. Ini kita berikan berwarna merah sangat jelas kalau kita gunakan HTML ya. Yang terakhir adalah warna teks, warna gambar dan latar belakang. Nih. Oke. Baik, berikutnya oke, ini hasilnya. Berikutnya saya akan menggunakan tag dari font untuk membuat beberapa kata di dalam paragraf. Misalkan saya akan menggunakan tag font untuk membuat beberapa kata di dalam paragraf tersebut berwarna merah semua. Hal ini tidak salah dan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Sama seperti yang telah kita praktekkan tadi. Untuk sebuah artikel yang memiliki 5 paragraf, kita tinggal copy paste tag font color red pada kata-kata tertentu. Ini ketika teks yang kita buat sedikit. Nah, namun setelah website tersebut memiliki kata katakanlah 50 artikel seperti di atas, berarti sangat banyak sekali teks-teks yang kita gunakan. Dan karena sesuatu hal Anda ingin merubah seluruh teks warna merah menjadi warna biru, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengubahnya. Mengubah salah satunya halaman per halaman. Nah, akan terjadi kerumitan dalam pemberian warna jika kita menggunakan HTML. Nah, dalam kondisi seperti ini, CSS mencoba memisahkan tampilan dari konten. Ingat, memisahkan tampilan dari konten. Untuk paragraf yang sama, berikut saya akan berikan contoh kode HTML bila ditambahkan dengan kode CSS seperti pada tampilan gambar yang sudah kita lihat bersama-sama seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba untuk
mempraktekkan seperti apa penggunaan kode CSS untuk merubah merubah warna ketika banyak sekali teks-teks yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung saja. Kita buat di sini file new. Kita buat, kita pilih HTML seperti biasa. Kita akan buat kodenya seperti pada contoh. Titelnya kita buat tes background oke. Nah, setelah titel kita enter, dan untuk kode CSS-nya, oke, silakan perhatikan di sini ya. Untuk kode CSS-nya saya akan tambahkan style. Kita tekan tab, maka akan terbentuk style tipe sama dengan tanda kutip teks atau CSS. Nah, kita isi di sini, kita enter, kita klik di sini enter, titik warna, kita buat pengkodeannya adalah warna, kurung siku, enter, color sama dengan red, kita buat warna merah, titik koma. Oke, ini sudah ini adalah kode dari CSS-nya untuk merubah warna. Kita nanti kita akan memanggil warna ini ya. Kita akan mengambil yang namanya warna ya. Kita lanjutkan. Setelah saya style, maka beralih ke head body ya. Kita buat seperti biasa. Setelah body kita buat paragraf CSS, bahasanya. Nah, kita buat di sini span ya. Kita buat sini span tab ya. Jangan lupa buat span tab ya, kita tekan tab. Nah, ini di dalam span ini adalah desainer web. Nah, inilah yang akan menjadi warna merah. Caranya kita tinggal menambah kelas ya. Setelah span di awal tadi, di pembukanya tadi kita tambah kelas, tab, kita panggil warna ya. Kita panggil warna ini. Oke, kita panggil warna tadi, yaitu titik, namun sebenarnya kita ketik seperti yang contoh tadi ya. Kita buat lagi CSS-nya berwarna merah ya. Jangan lupa sini span tab CSS. Nah, sebelumnya ini kita tambahkan kelas tab warna. Jadi tidak kita buat di sini ya. Kita buat di sini bukan red lagi ya, karena tadi yang red itu sudah dipanggil di sini ya, adalah kumpulan kode
lupa kita buat sini kelas warna. Itu kita buat baris baru lagi. CSS kita bisa mengubah desain dari, kita buat warna merah, teks, warna, gambar, dan latar belakang. Teks, warna, gambar, dan latar belakang. Spannya jangan lupa, yang di awal jangan lupa buat kelas warna. Dari hampir semua kode HTML. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, bahasa CSS ini akan bahasa CSS ini style tipe teks atau CSS titik warna color red ini akan dipanggil di sini. Ini oke, paham ya? Semoga mudah dipahami. Kita akan lihat hasilnya. Kita save as. Kita buat di sini latihan 2. Jangan lupa save as tipenya HTML ya. Save. Kita lihat hasilnya latihan 2. Oke. Hasilnya seperti ini. Hasilnya sama ya, sama dengan yang kita buat tadi. Pertama desain webnya merah ya, sorry ya, bukan web ya, tapi web. Kita buat sini web. Save. Kita refresh. Oke. Desain web CSS nya merah, salah satunya adalah HTML merah, dan teks, warna, gambar, dan latar belakang warna merah, sama dengan yang pertama tadi. Desain web merah, CSS merah, salah satunya adalah HTML merah, teks, warna, gambar, dan latar belakang merah ya. Baik, selanjutnya hasilnya seperti ini. Dari contoh CSS yang telah kita praktekkan, saya mengubah teks font menjadi teks span. Ingat, tag font menjadi tag span. Tag span sendiri merupakan tag yang tidak bermakna, namun akan tetapi bisa dikostumasi menggunakan CSS. Tag span yang saya tambahkan dengan atribut kelas warna. Atribut kelas itu berguna untuk memasukkan kode CSS pada tag style di bagian bagian head ya. Jika kita ingin mengubah seluruh warna menjadi biru, maka tinggal mengubah isi dari CSS color red ya. Isi dari CSS color red menjadi color blue ya. Seperti itu. Dan seluruh tag yang memiliki kelas warna akan otomatis merubah menjadi biru secara otomatis. Nah, CSS memungkinkan kita mengubah tampilan dari halaman tanpa mengubah isi dari halaman. Dalam tutorial selanjutnya nanti kita akan membahas materi tentang cara menginput kode CSS di halaman HTML. Baik, demikian untuk materi dasar CSS.
Semoga dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan kedepannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk materi pengenalan dasar HTML, yaitu pengenalan dan fungsi HTML, fungsi CSS ya, maaf, fungsi CSS. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.